rekan-rekan Banyumas Express dan sejumlah peserta ini dari Cilacap, Kebumen, dan rekan-rekan komunitas, ada juga dari mahasiswa-mahasiswa IAIN Purwokerto. Sebelum kita diskusi, perkenalkan saya Sakur Abdul Wahid. Ini tentu menjadi kesempatan yang berharga dan menarik karena nanti kita bisa mengulas lebih jauh, lebih luas, belajar, dan sekaligus menginformasikan kepada masyarakat. Hari ini temanya berbagi kesembuhan COVID-19 dengan plasma darah. Telah hadir bersama kita Dr. Yuyung dari Dr. Yuyung Budi Waskito, Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Cilacap, dan Mas Saifur selaku jurnalis penyintas COVID dan juga pendonor plasma dari Kebumen. Yang masih kita tunggu juga ada Mas Rano, penyintas COVID dan juga pendonor plasma. Terima kasih Dok atas kesempatan dan kesediaannya hari ini. Monggo nanti bisa dijelaskan lebih jauh apa itu plasma konvalesen atau donor darah plasma. Terus kemudian kondisi di Cilacap sendiri seperti apa? Karena kemarin awal-awal di Banyumas itu belum cukup banyak pendonornya. Kita lihat di Cilacap seperti apa, termasuk juga efektivitas maupun ada berapa pasien yang kemudian bisa terbantu dari donor plasma ini. Monggo nanti dijelaskan dulu oleh dokter, baru kemudian kita ke Mas Saifur selaku penyintas COVID dan pendonor plasma. Setelah itu nanti kita buka sesi diskusi tanya jawab. Monggo Dok, untuk waktunya kami persilakan 10 menit sampai 15 menit. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Banyumas dan Kebumen Express yang telah mengundang kami ya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan memang untuk secara juknisnya sebenarnya terapi plasma konvalesen itu masih merupakan suatu terapi tambahan untuk pasien-pasien COVID. Ya. Ini terapi tambahan. Jadi ada terapi utama, obat-obatan itu merupakan suatu terapi tambahan. Ya. Terapi tambahan jenisnya itu banyak banget. Obat-obatan terapi tambahan banyak sekali. Salah satu ini memang plasma ini. Nah, plasma yang diberikan untuk pasien COVID ya, jadi itu merupakan suatu plasma yang didapat dari penyintas COVID atau ex-COVID ya, jadi didapat dari itu ya. Nah, tapi tidak semua penyintas COVID itu bisa donor plasma. Nah, ini harus jadi modal utamanya ini memang jadi dia penyintas COVID, modal utamanya itu yang bisa donor itu. Tapi tidak semua penyintas COVID itu bisa donor. Nah, ya, jadi hanya beberapa ya. Sekarang penyintas COVID sendiri itu kan nanti ada persyaratan yang utama, yaitu satu ada persyaratan donor dan persyaratan donor plasma konvalesen. Persyaratan donor saya kira semua ya, misalkan golongan HbA1c, terus tensi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua persyaratan untuk donor plasma konvalesen ya. Jadi persyaratan donor konvalesen itu nanti akan melalui screening. Apakah seorang ini yang mau donor plasma itu masih mempunyai imunoglobulin G. Nah, ini imunoglobulin G-nya ini masih memungkinkan ya
ada nilainya yang harus minimal bisa diberikan kepada pasien ya. Kalau di juknis itu imunoglobulin G-nya itu minimal harus 1:16 ya, itu ya. Imunoglobulinnya G 1:16. Nah, dengan 1:16 itu sangat sulit sekali kita itu bisa mendapatkan plasma konvalesen itu. Sebagai contoh, tadi pagi saya mencoba untuk screening penyintas COVID itu, kalau nggak salah yang ikut screening itu sekitar 37. 37. Ya. Yang memenuhi syarat itu hanya 7. Ya. Ya, jadi memenuhi syarat plasma itu hanya 7. Nah, kita masih screening dulu. Nah, screening itulah yang nanti akan kita ambil plasmanya bila ada pasien yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk memang ini masih sesuatu yang juga di PMI. Sebenarnya kan ini memang yang namanya ilmu itu lalu berkembang itu seperti itu ya. Jadi ini memang kalau yang plasma ini, karena saya di rumah sakit juga ya, jadi saya itu tahu dalam tanda kutip, saya sering diajak diskusi sama dokter-dokter rumah sakit itu, kapan timing pasien ini diberikan plasma yang efektif. Ternyata timingnya yang pas itu pasien masih gejala sedang menuju berat. Nah, menuju berat itu diberikan plasma dengan persyaratan yang lain itu sekali. Dan alhamdulillah kalau di Cilacap ini kami di Cilacap ini kan baru mulai akhir Desember ya. Baru mulai akhir Desember ini pasien-pasien yang mendapatkan plasma alhamdulillah baik-baik semua. Ya, jadi itu bisa memperpendek waktu perawatan, kesembuhannya juga lebih cepat. Saya kira itu, Mas. Artinya kalau tadi secara syarat itu tidak mudah gitu. Tadi ternyata ada screening 37 hanya 7. Meskipun ada orang yang berminat, dalam arti dia sudah terpapar COVID, sembuh, berminat, itu tetap ada tahap screening yang itu nanti menentukan gitu ya. Kalau kebutuhan sendiri seperti apa, Dok, di sana? Aduh, kalau kebutuhan ini memang ya untuk hari ini aja, hari ini itu waiting list itu ada 4 pasien ya di Kabupaten Cilacap ya. Waiting list ada 4 pasien ya. Ya kita berusaha untuk memenuhi itu ya. Makanya kan dalam tanda kutip saya sampaikan, makanya sebenarnya kebutuhan itu kalau misalkan kita bisa merencanakan itu istilahnya pasien itu jangan sampai dia itu gejalanya itu langsung berat. Kalau gejala langsung berat, kita larinya itu kan wah orang larinya itu lari kencang sekali kayak gitu ya. Tapi kalau kita masih gejalanya itu sedang kayak gitu ya, kita sambil nyari ya, itu bisa akan baik juga ya. Ini kalau di Cilacap sendiri sampai hari ini itu kita sudah mengeluarkan sekitar 43 kantong. Stok itu ada, tapi stok itu sebenarnya sudah di booking, istilahnya itu seperti itu, sudah di booking sama keluarga pasien untuk jaga-jaga. Nah sekarang ini kebanyakan ini memang karena pemberian plasma itu boleh dikatakan masyarakat sendiri juga sudah bagus juga, apalagi kalau di Cilacap ini
Pak Bupati itu kan selalu memberikan testimoni tentang plasma, jadi itu sangat ya masyarakat sudah ini. Jadi kalau ada keluarga biasanya keluarga nyiapkan dulu dititipkan kayak gitu. Nanti kalau misalkan dipakai boleh dipakai untuk orang lain, itu seperti itu. Jadi waiting list itu sekarang ini ada 4 pasien ya, 4 pasien. Siang tadi saya lihat. Terus untuk stok sendiri itu juga sebenarnya kita stok itu hampir dikatakan nol. Ada stok tapi sudah punyanya orang lain ya kan, kita nggak berani mengeluarkan itu seperti itu, Pak. Kalau dilihat PMI sendiri untuk katakanlah misalnya kalau tadi screening ada dari 30, 37 yang masuk kriteria ada 7. Itu semua bisa diambil dalam 1 hari itu atau seperti apa, Dok? Kalau Bisa. bilang produksinya per hari itu bisa berapa pendonor yang itu diterima begitu di unit darah PMI Cilacap? Kalau produksi kita itu ya asal ada yang donor banyak kita lakuin, Mas. Istilahnya seperti itu. Artinya selalu sedia siap begitu ya. Iya. Cuman kan memang proses donor itu kan berbeda. Donor plasma dengan donor yang umum itu kan berbeda. Jadi biasanya ini pendonor plasma itu melalui tahapan screening dulu, screening onsite mungkin ya membutuhkan waktu 15 menit. Setelah itu screening darahnya kita ambil. Nah, kita lihat apanya satu, untuk kita lihat titrasi imunoglobulin G-nya, terus nanti kita periksa penyakit-penyakitnya, baru nanti kita panggil. Itu membutuhkan waktu 2,5 jam. Baru kita panggil, oh ini bisa diambil. Nah, kita telepon lagi. Ya, setelah itu, ini pengambilan itu tidak lama ya. Setelah itu kan nanti baru mau ditransfusikan aja kita membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam juga untuk darah itu siap pakai untuk ditransfusikan. Ya. Kalau update sendiri seperti apa, Dok, di Cilacap saat ini, update kondisi pasien yang dirawat saat ini? Nah, kalau satu pas kebenaran kami di rumah sakit juga ya, jadi kita bisa monitor ya. Teman-teman juga walaupun di rumah sakit bukan di RSUD Cilacap, teman-teman itu sendiri juga sering ya ngobrol WA sama saya untuk bicara masalah pasien-pasien yang mendapatkan plasma ini ya. Jadi intinya ini memang ya kita akan selalu memenuhi dengan berbagai cara ya untuk kita mencari X atau penyintas COVID tadi untuk bisa melakukan donor plasma. Itu seperti itu, Mas. Baik, Dok. Saya akan ke Mas Saifur dulu nih selaku penyintas COVID. Halo, Mas Saifur. Halo, assalamualaikum. Kebetulan lagi di jalan. Posisi lagi di jalan ini ya. Iya. Bisa diceritakan Mas Saifur kemarin waktu menderita COVID seperti apa, terus kemudian keputusan untuk donor plasma seperti apa, terus kemudian apa, mungkin pengalamannya bisa diceritakan. Oh ya, jadi memang kalau gejala awal itu badan pegel-pegel semua, sakit, kaki sakit, kemudian greges, panas dingin, pokoknya nggak karuan rasanya itu. Nah, itu hari pertama demam, gejala seperti itu, seperti orang tipes mungkin ya, karena
tipes atau DP itu kan mungkin. Nah, hari kedua sama masih dingin. Nah, hari ketiga itu sudah mulai gejala tidak bau. Gejala tidak bau, hilang rasa itu. Nah, sampai bahkan apa ya namanya makan pop mie itu nggak ada rasanya, nggak bau sama sekali. Iya. Nah, hingga hari keempat, kelima demam naik turun eh, sampai suhu terakhir itu saya 38,9 itu panas paling tinggi. Saya sempat diinfus juga di rumah, dipasangkan istri. Jadi satu keluarga itu kena semua, saya, istri, ibu mertua itu kena semua. Itu cuma yang paling parah saya. Nah, itu sampai Iya. bener-bener tumbang itu, saya nggak lemas itu kan, lemas. Nah, sekitar hari ke-6, 7, 8 itu saya mulai sesek. Jadi dada kiri sebelah kiri itu sakit, itu sesek, nggak bisa buat nafas. Jadi nafasnya itu kalau itu batuk juga, ada gejala batuk. Tapi saya batuknya agak berdahak gitu, ada dahaknya, dahak keluar. Nah, ketika batuk itu nafasnya seperti orang habis lari sprint. Jadi ya sesek ngos-ngosan gitu. Padahal nggak ngapa-ngapa, cuma batuk saja itu. Nah, akhirnya itu di setelah hari ke-6 saya memutuskan swab bersamaan rombongan teman-teman juga, keluarga juga memutuskan swab. Sebenarnya setelah itu saya minta resep sudah minta resep ke dokter, obat yang untuk terapi, kemudian vitamin, geber, udah terapi, sudah perawatan mandiri memang di rumah, nggak ke rumah sakit. Nah, setelah itu hari ke-7, ke-8 masih sesak, saya terapi pakai nebulizer, itu agak mending, dahaknya keluar, terus sempat terapi sujud juga, dahaknya keluar. Tapi nah itu saat-saat mungkin paling rekasa itu ya. Jadi sampai sholat itu saya nggak bisa berdiri, sholat itu duduk, buat wudhu itu mual, mutah, tapi nggak keluar mutahnya nggak keluar, cuma mual-mual aja. Nah, dari situ itu yang paling istilahnya buat nafas itu rekoso. Nah, setelah itu hari ke-10 udah agak mendingan, bau itu udah sedikit-sedikit tipis, udah ada rasa dikit, udah ada, tapi masih nggak enak buat makan. Nah, hari ke-11 udah mendingan, bisa napas lega, agak lega itu, walaupun masih batuknya itu ngiklik gitu kan. Nah, setelah hari ke-12 itu saya ngerasa agak sehat itu. Terus tak coba olahraga dikit-dikit, berjemur itu tiap pagi berjemur. Nah, olahraga dikit-dikit itu udah mulai kuat, goes sedikit itu kan, pakai sendiri muter itu udah kuat. Nah, tapi terus hari ke-13 itu nggak tahu ya, teman-teman saya malah pada ke rumah itu, malah pada nilai. Ya alhamdulillah mereka nggak tertular itu, nggak ada gejala, artinya udah virus itu udah sangat melemah itu. Ditilii malah ya, dijenguk saya sama teman-teman wartawan yang lain. Nah, hari ke-14 itu saya udah enak, sudah bisa lega itu. Hari ke-14 itu baru keluar hasil swabnya, baru positif, baru keluar. Nah, sebenarnya setelah yang terpenting bagi penyintas COVID itu, ketika kita ada gejala terus nggak bau, itu kita mengisolasi diri langsung, itu nggak berhubungan dengan siapa-siapa itu kan. Nah, saya termasuk yang isolasi mandiri dan ya tidak terpantau dari pemerintah atau puskesmas, itu enggak sama sekali, murni obat kita cari sendiri itu kan, terapi saya suruh Grab untuk nganter ke rumah, itu makanan kita order semua. Nah, yang memang yang agak terberat itu adalah mungkin ketika masyarakat dikasih tahu, oh Mbak jangan deket-deket saya dulu, saya sedang gejala begini-begini. Nah, mereka nggak percaya, itu awalnya ada-ada aja itu kan, paling hanya meriang biasa. Nah, mereka nggak percaya, tetapi ketika hasil swab keluar, semua orang mengucilkan gitu. Mungkin yang terberat itulah bagi saya, ketika hasil swab udah keluar, saya udah sembuh, no problem gitu kan. Nah, dari mungkin situ, nah kemudian
pertanyaan tadi untuk donor memang sepertinya prosedurnya masih kayak donor biasa kan, karena saya di PMI Kebumen pun selaku anggota KSR, terus kemudian relawan di situ kebetulan istri saya petugas donor darahnya sendiri gitu, jadi ya saya sudah terbiasa donor gitu kan. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya sendiri kan, hari ini kebetulan dijadwalkan donor, tapi pas saya di luar kota belum jadi donor dari pagi. Nah, tapi secara apa ya, secara untuk donor plasma siap gitu, untuk hasil screening sudah saya kumpulkan, hasil swab terakhir itu, terus persyaratan-persyaratan sudah saya kaji juga. Nah, mungkin satu pertanyaan buat Dokter Yuyung. Nah, Dok, ini kan saya pekerjaan sehari-hari di lapangan sebagai jurnalis Kebumen Express, itu sehari-hari di lapangan ketemu banyak orang. Nah, sedangkan virus ini nggak tahu nempel ke kita ini seperti apa. Nah, sedangkan penyintas COVID itu dari gugus tugas atau dari pemerintah sendiri kan belum boleh tidak masuk dalam daftar vaksin. Nah, ketika kita sudah mendorongkan plasma, apakah plasma itu Terputus apa ya? Blank spot kayaknya, Mas. Mungkin blank spot ini. Ya dilanjutkan Mas Eko. Nggih? Dilanjutkan. Nggih. Ya, lanjut. Ketika secara plasma itu imunitas di dalam tubuh kita itu masih, kita mungkin aman ya. Kalau misalnya dikurangi, apakah memang itu terus hilang, terus berbahaya bagi pendonor atau seperti apa nantinya, Dok? Ini, Dok. Iya. Iya. Monggo. Mau langsung pertanyaan, mau langsung jawab kalau monggo silakan. Langsung dijawab nggih. Interaktif aja. Ini, Mas, jadi kita itu berat darah kita yang ada di dalam tubuh manusia, ya, itu kan tubuh manusia itu kan sebenarnya 10%-nya itu terdiri dari air, ya, salah satunya. Iya, aliran darah tadi. Makanya dengan kita ambil makanya beratnya itu kan identik berat yang diambil itu kan berat badannya itu habis ini lah 55 berarti cairan yang ada di dalam tubuh kita itu kan hanya 5,5 liter. Ya, paling 5,5 liter itu kan kita ambil hanya misalkan 450 cc, tidak ada masalah. Jadi kita itu masih mempunyai suatu produk yang secara otomatis itu akan, apalagi kalau hanya plasma itu terjadi dari cairan saja, diminum 1,5 liter ya sudah pada saat itu ya sudah istilahnya sudah kembali normal lagi, ya. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana dengan imunoglobulin G yang kita keluarkan tadi, ya imunoglobulin G ya itu kita tuh punya banyak sekali kayak gitu loh ya. Jadi hanya dikurangin segitu itu tidak ada masalah. Ya, itu aja nanti setelah kita cek habis donor kita cek ya imunoglobulin G-nya itu masih tetap segitu gitu loh, Mas. Jadi nggak berkurang karena imunoglobulin G itu nanti ada pada di plasma darah itu tadi. Nggak akan berkurang, Mas. Berkurangnya imunoglobulin G itu rentang waktu. Ya, diistilahkan seperti ini, Mas. Diistilahkan ya. Kalau misalkan kita pernah kena COVID, sebenarnya tidak ada COVID. Hampir semua penyakit karena virus itu kan seperti itu. Karena kita sekarang ini lagi COVID ya, kita bicara COVID ya. Setelah kena penyakit virus tadi, kita itu pasti punya kekebalan. Nah ini tadi kekebalannya yang kita ambil. Kita punya kekebalan. Nah, cuman kekebalannya itu setiap orang itu akan berbeda. Nah, berbedanya di mana? Yaitu tadi, makanya kita lihat kalau misalkan X atau penyintas COVID tadi kita ambil, kok imunoglobulinnya itu 0, misalkan sudah kosong,
ya berarti bisa kena lagi. Karena dia sudah nggak punya kekebalan. Kalau misalkan masih ada, ya adanya itu misalkan masih tinggi, nah untuk terinfeksi lagi itu lebih susah dibandingkan dengan yang nol. Jadi tidak ada masalah Mas Saiful ya. Jadi ini memang kalau udah istilahnya walaupun nanti habis donor plasma diambil tetap ajek ya. Jadi hilangnya imunoglobulin G itu nanti waktu. Ya, itu waktu. Ya, nanti kan Mas Saiful akan di screening. Seperti Kebumen kemarin habis main ke Cilacap belajar membuat plasma. Saya istilahnya mengapresiasi sekali sama Kebumen. Ayo buat, ayo bikin itu seperti itu. Itu Mas Saiful. Ya. Baik, ini Mas Ratno kayaknya sudah masuk. Oke. Mas Siap. Ini dulu monggo. Oke, siap. Mas. Oke, mungkin kalau secara itu ya kita matur saja, mungkin apa ya, lebih ke teman-teman kan kadang relawan, baik relawan, kadang di masyarakat juga mobilitasnya tinggi. Ya mungkin begitu bisa apa sedikit menjadi referensi untuk semangat gitu ya. Nah, ini juga masuk Kepala Markas PMI Kebumen Mas Eko Purwanto juga memantau, juga ada pengurus dari PMI Kabupaten Kebumen. Begitu Dok, ya, terima kasih atas masukannya Dok. Oke, sami-sami Mas. Oke, terima kasih juga Mas. Saya ke Mas Rano ini. Sudah masuk juga nih? Ya Mas Tahir. Oh iya. Silakan Mas Rano, mungkin bisa diceritakan sudah donor plasma atau belum ini? Sudah Mas, kebetulan saya hari ini juga donor yang kedua, donor plasma yang kedua, convalescent, berjarak sekitar 17 hari dari donor yang pertama. Kebetulan saya sendiri, karena donor plasma convalescent ini bisa setiap 2 minggu sekali ya Dok ya, untuk Ya, betul. 2 minggu, tidak seperti donor darah biasa yang 2,5 bulan atau sampai 3 bulan. Jadi donor plasma convalescent ini bisa 2 minggu sekali. Yang terpenting yaitu tadi yang dikatakan Dr. Yuyung tadi, titer antibodinya 1/32 itu masih ada. Kebetulan tadi saya juga dites titer antibodinya 1/32 itu masih bisa masih mencukupi. Jadi masih bisa donor. Jadi donor yang pertama itu saya seharusnya 400, Dok. Cuma memang karena alat ini jadi berbeda ya. Donor plasma ini seperti kalau teman-teman lihat itu seperti pakai mesin yang namanya mesin apheresis, dan itu seperti cuci darah. Jadi darah itu dikeluarin, kemudian diproses, disentrifuge, kemudian dipisahkan plasma, kemudian sel darah merahnya kita itu kembali lagi ke dalam tubuh. Jadi bukan seperti kayak donor darah biasa. Jadi sebenarnya saya ada videonya sih waktu saya ini, cuma nggak tahu bisa ditampilkan nggak di sini nanti, bahwa donor plasma itu seperti ini, bukan seperti donor biasa. Dan itu kalau yang baru diusahakan karena kaitannya sama vena ya, karena itu kan keluar masuk. Venanya kalau besar sih bisa lah 400-an ya Dok ya. Yeah. Tapi untuk yang awal mungkin 200 dulu. Karena kadang-kadang venanya itu bisa macet ya, karena jarum kan itu. Nah, jarum yang masuk, nah seperti ini. Tangan saya kelihatan nggak ya? Ini barusan 2:30 tadi kebetulan selesai donor plasma yang kedua. Jadi buat teman-teman mungkin penyintas COVID jangan khawatir ya. Yang pasti kita diperiksa dulu kalau untuk donor plasma itu ya kaitannya sama darah lengkap kita juga diperiksa, tekanan darah kita, suhu tubuh, kemudian yang pasti kalau titer antibodi sudah pasti karena yang dibutuhkan adalah itu. Tapi darah lengkap lainnya termasuk HIV itu semua diperiksa dulu, tetap diperiksa dulu. Ya, tetap diperiksa seperti donor darah biasa, termasuk HBsAg ya Dok, semuanya Dok itu diperiksa semua. Kalau itu oke, baru kita bisa donor plasma itu, dan bisa dua minggu sekali gitu Mas Thohir. Mungkin saya
bisa presentasikan ini enggak ya? Iya, coba Bisa. bisa nanti. Mudah-mudahan Di present dari situ aja nggak apa-apa. coba di present dari sini ya. Sekaligus nanti ajakan juga untuk para penyintas yang mungkin barangkali ada yang masih dia Caranya gimana ya? Pakai desktop apa pakai HP itu? pakai desktop atau HP di situ? Pakai desktop. Pakai desktop. Nanti Ini kelihatan nggak? Belum ya? Kelihatan nggak, Pak? Belum. Belum ya? Itu kan ada menu present di sebentar. sebelah turn off caption itu sebelah kanan bawah. sebelah kanan bawah ada present. Presentasikan sekarang, Ya, ya. ya. Terus seluruh layar ya? Jendela atau seluruh layar? Coba jendela deh ya. Iya, coba. Ah, ini. Oke, saya share ya. Ini jadi, sebentar. Kelihatan nggak? Iya, lagi proses. Ini masuk lagi proses ya Oke. betul. Ya, Oke, masuk. sebentar. Ini saya. Nah, ini saya donor plasma yang pertama dulu. Nah, seperti ini. Jadi tekanan darah juga supaya masuk ke alat ini yang namanya alat aperesis. Ya. Ya. Nah, seperti ini. Biar teman-teman ini tahu. Nah, alatnya darah masuk, dipisahkan, nah keluar plasmanya ini. Yang kuning-kuning itu plasma. Ya. Nah, yang kuning itu plasma. Kemudian di mesin aperesis ini akan kelihatan berapa plasma yang sudah terbentuk. Nah, ini 400 mili baru di kantong itu ada 195 mili. Nah, ini plasmanya ini. Ya, yang warna bening ini. Nah, ini yang kuning-kuning seperti ini. Nah, ini jadi seperti itu untuk donor plasma konvalesen, biar teman-teman yang sedang online ini paham. Jadi itu ada 197 mili ya. Pasca ini perasaannya mungkin ada lemas atau apa begitu? Ya memang agak lemes ya. Memang agak lemes. Ini saya juga agak-agak lemes. Apapun itu karena diambil istilahnya cairan tubuh ya. Karena cairan tubuh sebenarnya ya kita ya. Nah, ini nih nanti dapat ini nih. Dapat susu. Sama seperti kayak donor darah biasa, dapat minum, dapat makanan yang lain. Jadi prosesnya seperti itu. Proses donor plasma konvalesen itu. Jadi tidak seperti donor biasa yang ini. Jadi dia itu dipisah plasmanya, kemudian darahnya balik lagi ke kita. Itu kalau pas waktu balik darah itu terasa di ini. Terasa di pena kita itu cenit gitu. Karena ada aliran masuk ke pena kita. Jadi seperti itu Mas Tauhir ya. Untuk sharing saya mengenai donor plasma konvalesen, itu seperti yang tadi disampaikan sama Dr. Yuyung itu benar adanya. Jangan khawatir kalau kadar imunoglobulin C kita juga akan berkurang karena ya tubuh kita tetap berproduksi. Cuma mungkin bertahannya itu sekitar 3 sampai 6 bulan Dok. Untuk penyintas COVID ini. Jadi sebenarnya yang paling bagus adalah ya ini di bulan-bulan awal untuk donor plasma itu, karena itu adalah produksi IgG paling tinggi untuk penyintas COVID. Kalau udah 3-6 bulan itu ya pasti kadarnya akan turun seperti itu, karena selain istilahnya di kita ini kan masih ada virusnya sedikit kan. Nah, itu kan otomatis produksi IgG-nya juga akan tinggi, seperti itu. Gitu, Mas Tauhir, mungkin gitu Dokter Yuyung, terima kasih sekali juga. Ini buat teman-teman semua, saya bisa berkenan sharing pengalaman saya sebagai penyintas COVID. Pokoknya pesan saya sih cuma gini, jangan istilahnya kucilkan orang-orang yang pernah atau yang sedang menderita COVID. Karena siapa tahu mereka adalah
sebagai penolong keluarga kita yang nanti akan terkena COVID. Karena kita tidak tahu siapa tahu mereka adalah perantara dari Tuhan untuk menolong kesembuhan dari keluarga kita atau sahabat kita atau siapapun. Jadi jangan pernah kucilkan orang-orang yang sedang atau yang telah menderita COVID. Itu sih pesan saya, Pak Tahir, Dr. Yung, terima kasih. Artinya bahwa semua di sini bisa menjadi pahlawan. Kita tahu garda terdepan kesehatan memang tenaga kesehatan yang 24 jam jiwa, raga, batin semuanya untuk melayani masyarakat. Tapi pasien sendiri ternyata juga punya peran yang sangat signifikan ternyata. Betul. Bisa menyembuhkan. Monggo saya kembalikan ke Dr. Yung tanggapannya tadi. Itu Mas Rano luar biasa sekali. Terima kasih atas nama pasien, Mas Rano. Sebenarnya donor plasma itu memang ada dua cara, ya. Ada dua cara. Sebenarnya yang cara pertama itu tadi ya, yang cara aferesis, ya, aferesis dengan segala persyaratannya. Nah, dengan aferesis itu bisa dilakukan kalau pembuluh darahnya besar. Nah, kalau pembuluh darahnya kecil itu manual ya, Dok, ya? Nanti ada cara yang kedua yaitu konvensional. Makanya hanya mendapatkan 200 cc tadi, ya. Jadi itu dipisahkannya itu di luar, seperti donor biasa, ya. Seperti donor biasa, terus nanti akan dipisahkan di luar, ya. Jadi memang kita di Cilacap lagi akan menuju aferesis, tapi kita masih secara konvensional, ya. Jadi kita masih secara konvensional, ya. Kalau saya menunggu alatnya, antrinya sekarang sangat luar biasa, Mas. Teman-teman, betul, Dok. Banyak sekali permintaan. Iya, alat aferesis. Permintaan kan nggak bisa ditunda, itu makanya udah kita bikinkan secara konvensional. Nah, secara konvensional itu ya Tingkat keamanannya seperti apa, Dok? sama saja. Kita screeningnya sama, cuman kita memisahnya di luar. Kalau tadi kita memisah langsung pada saat donor, ya itu seperti itu. Nah, permasalahannya itu memang ya sekarang ini darah atau plasma, ya memang plasma itu setelah diambil expirednya itu hanya 24 jam. Yang cair. Ya. Makanya kalau misalkan plasma itu nanti kita bisa bekukan dengan freezer dengan suhu bawah 30 bisa minus 36 tahun, ya itu seperti itu, ya. Jadi kalau kita memang kalau di Banyumas itu memang kita banyak belajar juga di Banyumas untuk donor plasma tadi, ya. Nah, sambil menunggu apa itu namanya alat saya itu ada dan lain sebagainya, ya kita mulai dengan cara konvensional dulu, iya. Tapi karena ya itu tadi sebagai contoh pernah saya diceritain teman-teman Kebumen gitu ya, bahwa satu mobil X atau penyintas untuk di screening di Banyumas, ya nggak ada yang masuk semua. Nah, apalagi dari awal tadi saya katakan dari awal. Saya tadi pagi itu habis screening 37 X penyintas saya kumpulkan kayak gitu ya. Yang masuk itu cuma 7 yang bisa diambil. Ya ini memang sangat langka sekali dan kita juga tidak bisa istilahnya dari visual oh ini masih ada, ini enggak, itu seperti itu. Ya, jadi tadi yang disampaikan Mas Rano itu memang seperti itu ya. Jadi kalau dengan aferesis ya itu bisa 2 minggu sekali donornya, tapi kalau konvensional ya paling enggak 2 bulan sekali. Iya kayak gitu. Memang eman-eman kayak gitu ya. Tanda kutip eman-eman, tapi ini memang sulitnya di lapangan itu memang seperti itu. Itu
Itu saya kira seperti itu, Mas. Baik, saya ke audiens ini ada cukup banyak peserta juga. Tadi Pak Supriyanto RRI juga masuk tadi saya lihat. Monggo, Saya, Pak Udin atau yang lain, saya Mas. silahkan. Iya Mas, saya tanya sedikit Mas. Ya, benar. Monggo. Ke Pak Dokter ini, ke Pak Yuyung. Iya, selamat sore Dokter Yuyung. Ya, selamat sore Mas Udin. Lama nggak ketemu nih. Iya, sudah belasan tahun semenjak Iya. saya tuh tugas pindah ke Purwokerto terus nggak pernah kontak sama sekali. Iya, sedikit untuk Dokter Yuyung, pertanyaan. Kalau tadi dokter mengatakan persyaratan pendonor plasma konvalesen ini adalah penyintas dengan gejala yang sedang menuju berat. Ini kalau yang OTG itu masuk kategori yang mana, Dok? Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak sedikit melenceng dari tema, tapi saya pikir ini perlu sebagai upaya sosialisasi ke masyarakat terkait dengan vaksinasi. Ini, Dok, pertanyaan sekaligus masukan tentang penyakit-penyakit kronis apa saja yang masuk pengecualian vaksin COVID-19. Karena begini, Dok, kebetulan di lingkungan saya kemarin sudah dilakukan semacam pendataan awal oleh RT. Di situ ada beberapa item yang memang sudah sangat jelas, seperti umur yang sekian sampai sekian, kemudian belum pernah terkena COVID-19, kemudian diabetes mellitus. Tapi ada satu item yang menurut saya barangkali perlu dipertegas, yakni penyakit kronis lainnya. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan, termasuk saya juga termasuk orang yang bertanya karena saya memang belum tahu penyakit kronis lainnya itu seperti apa. Karena di awal pendataan itu Pak RT mengatakan pokoknya ini semua warga harus jujur memberikan keterangan ketika pernah terkena penyakit apapun yang ada di daftar ini harus terus terang. Nah, ketika saya tanya Pak RT ini penyakit kronis lainnya itu apa Pak RT? Lah itu yang saya nggak tahu. Nah ini menurut saya kan perlu dibenahi sejak awal ini. Itu pertanyaan untuk Dokter Yuyung, 2 pertanyaan sekaligus masukan. Kemudian Mas Saifur, sebetulnya saya ingin sedikit bertanya, tapi kelihatannya tadi Mas Saifur keluar. Mungkin sedikit untuk Mas Rano, mungkin ini saja Mas, berbagi sharing motivasi untuk para penyintas COVID-19, karena saya yakin masih banyak penyintas yang merasa takut, merasa enggan untuk menjadi pendonor plasma karena banyak faktor, terutama masalah ketakutan barangkali itu. Ya, sementara begitu pertanyaan untuk Dr. Yuyung dan Mas Rano, terima kasih, mohon penjelasannya. Oh, Mas Saifur sudah masuk ya, nanti Mas Saifur dilanjut. Siap. Saya dulu nih Mas Rano ya. Iya, monggo, Dok. Untuk Mas Udin, ini pertanyaan bagus sekali Mas Udin ya. Jadi sebenarnya ini saya luruskan dulu bahwa yang diambil itu sebenarnya kalau secara juknisnya ya, itu yang penting ada konfirmasi PCR-nya itu negatif. Itu kalau masalah gejala itu kita tidak boleh dikatakan tidak berpikir gejala, tapi ada konfirmasi yang PCR-nya itu negatif. Ya, itu seperti itu. Nah, pengalaman kami ya, karena saya juga di rumah sakit, saya itu selama beberapa ini mengamati imunoglobulin G-nya seseorang ya. Seseorang yang atau penyintas COVID tadi dengan gejala yang ya dalam ya
itu imunoglobulin G-nya itu tinggi sekali, Mas. Nah, itu. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana yang OTG? Sebenarnya OTG itu kan tidak sakit, Mas. OTG itu kan dia hanya ada virus, ya. Dia tidak menyebabkan sakit. Nah, di lapangan bagaimana? Imunoglobulin G-nya itu rendah sekali, bahkan nol. Nah, itu ya. Jadi kita harus membedakan mana yang OTG tadi dia tidak menyebabkan sakit, tapi dia tidak. Nah, kenapa kok tetap diisolasi sama pemerintah? Dia tidak menular kepada yang lain. Nah, itu ya. Jadi ini memang maksudnya itu seperti itu ya. Jadi maksudnya itu biar tidak menular kepada yang lain. Tapi yang bersangkutan, fine saja, dia nggak akan menyebabkan sakit. Itu seperti itu. Jadi harus dibedakan sakit COVID sama ada virus COVID-nya. Nah, kalau yang OTG tadi yang ada virus COVID-nya, tapi dia tidak menyebabkan sakit COVID. Nah, sasaran kita yang plasma itu kebanyakan itu memang yang sakit COVID. Nah, dia yang masih ada imunoglobulin G-nya, ya. Jadi itu seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan ada PCR positif itu malah lebih. PCR yang konfirmasi negatif lebih bagus seperti itu. Nah, saya pernah mencoba ya hanya mencoba itu kan biar dengan ilmu saya terus dengan di lapangan itu ternyata yang OTG itu setelah kita screening betul, Pak, negatif. Negatif. Apalagi Mas Rano tadi yang sudah beberapa hari pun mungkin apa aja pengambilannya kedua, imunoglobulin G-nya itu masih 1:32. Itu bagus sekali, ya. Sesuatu yang boleh dikatakan ini ya paling Kabupaten Banyumas misalkan ya, paling hanya ada 1 atau 2. Nah itu ya dengan seperti itu artinya apa? Untuk ketularan lagi itu jauh. Nah, kenapa? Dia itu mempunyai kekebalan yang bagus. Nah, itu seperti itu. Jadi ini memang artinya itu seperti itu. Tetap di karantina yang OTG maksudnya itu supaya dia itu tidak menular, bukan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, ya, supaya dia itu tidak menular kepada yang lain. Berbeda kalau orang yang habis sakit tadi memang sakit untuk disembuhkan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, sekarang yang vaksin ini sebenarnya bukan bagian saya ya Mas, tapi nggak apa-apa. Ini kan termasuk ilmu saya ya Mas Udin ya. Ya, apa-apa kita diskusi ya. Sebenarnya pemerintah itu kita berpositif thinking saja, bahwa maksud pemerintah itu baik, ya, dia akan membentuk suatu kekebalan secara komunitas, ya, dengan cara divaksin itu baik, itu seperti itu. Nah, yang saya dengar, Mas, ya, vaksin yang datang pertama ini, makanya ini kan ada tidak boleh penyakit kronis dan lain sebagainya, ya. Itu vaksin yang aman-aman saja. Nanti ada vaksin lagi jenisnya yang berbeda. Misalkan dia bisa untuk usia di atas 60, mungkin dia itu untuk yang penyakit kronis, itu seperti itu, Mas. Jadi ini memang tahapan yang pertama ini, ya. Tahapan yang pertama ini vaksin itu digunakan untuk yang aman-aman saja. Itu pun ya kita harus konsul juga. Kita kan harus membaca referensi ya. Referensi tentang vaksin tersebut yang dikeluarkan oleh perhimpunan dokter penyakit dalam dan sebagainya ya. Jadi itu misalkan kayak darah tinggi ya. Kemarin di Cilacap batasan tidak boleh darah tinggi itu berapa sih? Kita sepakati. Ya, misalkan sepakat 140/90 ke bawah.
Kalau yang ke atas tidak boleh diambil, nggak boleh divaksin, ditunda. Seperti misalkan diabetes. Diabetes batasannya itu berapa yang nggak boleh divaksin? Kita sepakati apa itu pemeriksaan apa itu namanya HbA1c-nya kurang dari 7,5, misalkan seperti itu ya. Jadi ini memang kita harus menggandeng sama ahli ya, dalam hal ini ahlinya ini bisa dokter penyakit dalam, dokter paru, itu seperti itu. Nah sekarang penyakit kronis lainnya itu apa aja? Ya penyakit kronis itu banyak sekali mas, ya banyak sekali memang itu nantinya ya udah ada yang namanya kelainan darah ya, ada juga kan kelainan darah itu misalkan leukemi atau apa ya, itu kan penyakit kronis juga. Terus yang kebal obat itu juga penyakit kronis juga. Yang penting ini seleksi awal tetap udah nggak usah dipikir, misalkan nggak tahu ya sudah tulis saja nggak tahu gitu misalkan gitu ya. Nanti pada saat divaksin itu ada vaksin itu kan ada 4 meja pertama pendaftaran, meja yang kedua screening, meja yang ketiga meja yang keempat itu nanti follow up efek samping dari vaksin. Nah, di dalam meja yang kedua itu nanti screening, orang-orang yang di meja screening itu pasti akan ditempatkan orang-orang yang betul-betul terlatih tentang vaksin tersebut. Nanti tinggal klik sudah ada sistemnya itu tadi. Nanti sistem itu akan menolak atau tetap divaksin. Jadi kalau saya sarankan untuk pendataan tadi yang di masyarakat tadi, ya kalau misalkan tidak tahu sudah katakan aku sih di penyakit kronis lainnya tidak tahu, misalkan seperti itu. Nanti akan di screening pada saat hari H vaksin. Yang screening itu nanti onsite petugas vaksinnya. Itu seperti itu. Dan katakan lagi bahwa vaksin yang sekarang ini memang vaksin yang aman-aman dulu. Nah, nanti akan datang lagi vaksin yang untuk usia di atas 60. Jadi makanya kan seringkali loh, di negara lain, di negara tetangga misalkan, itu malah prioritas utama kok yang di atas 60 misalkan. Ya bisa-bisa saja mas, karena jenis vaksinnya berbeda. Seperti itu mas. Ya. Baik, saya ke Mas Ratno silahkan. Oke, baik Mas Din Saifuddin ya, kaitannya sama untuk mengajak teman-teman penyintas COVID ini untuk donor plasma ya. Memang seperti yang Dokter Yuyung katakan tadi, saya itu sebenarnya cuma gejala ringan dok. Jadi awal itu cuma sakit nyeri otot di kaki selama setengah hari, badan juga tidak panas, sekitar 37 derajat lah. Sehari itu langsung sembuh dengan minum paracetamol sama natrium diklofenak. Sudah sembuh. 2 hari kemudian saya tes PCR dok, dan itu dinyatakan positif. Saya 20 November itu dinyatakan positif. Saya sampai swab evaluasi 6 dok. Jadi selama kurun waktu 46 hari. Makanya kemungkinan disitulah. Iya, IgG saya mungkin tinggi sekali. Iya. Saya lama tes untuk sampai negatif itu sampai 46 hari. 26 Desember saya itu baru dinyatakan negatif. Itu 6 kali swab evaluasi dok. Jadi yang dokter katakan tadi, yaitu kaitannya dengan berat tidaknya ya, atau meskipun saya bergejala ringan. Dan setelah itu tanpa gejala, tapi untuk menuju ke negatif itu perlu waktu lama saya, sekitar 46 hari. Nah mungkin disitulah IgG saya bisa tinggi, iya maksimal, ya kan? Karena memang kalau semakin lama saya yakin juga IgG-nya juga akan semakin tinggi. Nah itu kemudian
ya buat teman-teman penyintas COVID, kalau misalnya pengen mendonorkan plasmanya, yang pasti ya harus sehat dulu dan tetap menjaga prokes. Setelah kita kena COVID, tetap menjaga prokes. Saya pun sama, ya tetap pakai masker. Ini saya di kantor, tetap pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, ya semuanya. Kemudian menghindari kerumunan, semuanya harus tetap dijaga seperti itu. Nah, jadi meskipun saya sudah pernah kena COVID, prokesnya tetap dijaga dan selalu istilahnya supaya kita itu tetap sehat. Ya kebetulan saya juga pesepeda, jadi insya Allah kondisi tubuh saya juga bugar gitu. Jadi buat teman-teman semua yang sudah pernah COVID, jangan istilahnya malah justru mengabaikan prokes dan akhirnya tidak berolahraga. Udahlah, tenang aja lah, saya kebal-kebal saja gitu. Nah, justru kita tetap harus menjaga prokes dan tetap berolahraga supaya apa? Tubuh kita semakin kuat, kita juga bisa mendonorkan plasma kita. Donor plasma itu ya kayak donor darah biasa lah, seperti yang dokter sampaikan tadi. Jumlah cairannya juga nggak banyak yang diambil dari sekian persen cairan tubuh yang ada, dan itu tidak mempengaruhi. Kalau lemes pasti lemes pertama lah, orang cairan diambil pasti lemes. Tapi setelah itu kan ya minum susu, kemudian minum air, cairan pasti itu akan mengembalikan cairan tadi yang hilang ke luar tubuh. Itu istilahnya cepat lah. Ya sama kalau kita berkeringat habis olahraga berat itu kan pasti ya capek kan. Tapi setelah itu kan akan pulih kembali ketika kita minum, seperti itu. Banyak asupan nutrisi yang masuk. Jadi buat teman-teman penyintas COVID, apalagi yang istilahnya bisa untuk mendonorkan plasma, jangan khawatir. Dan itu tidak akan istilahnya mempengaruhi kondisi tubuh kita selagi kita tetap menjaga prokes dan menjaga kesehatan kita. Gitu Mas Din. Baik. Ini ada pertanyaan dari Mas Thohir. Silakan Mas Thohir. Monggo. Ya, terima kasih Mas Sakur. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Dr. Yuyun dan Mas Rano dan juga Mas Saifur. Yang pertama untuk Dr. Yuyung, ini terkait dengan kekebalan ya Pak. Ini kan imunoglobulin G itu kan erat kaitannya dengan kekebalan tubuh ya Pak, yang hasil reaksi dari kekebalan tubuh yang menghasilkan imunoglobulin. Ini kan untuk para OTG itu kan mereka terkena virus, namun mereka tidak ada gejala apapun. Nah, apakah itu artinya yang OTG itu tidak memiliki kekebalan yang untuk virus COVID-19 ini Pak? Karena kan misalnya gini, ada seorang sepak bola misalnya di Eropa itu dia terkena COVID-19, tapi 1 minggu kemudian setelah dites ternyata hasilnya negatif kayak gitu Pak. Terus yang kedua pertanyaannya terkait dengan donor plasma ya Pak. Jadi dosis plasma untuk donor itu nanti seberapa Pak? Misalnya berapa liter atau seperti apa? Terus yang ketiga, ini agak melenceng karena ini kan pembahasan kali ini kita terkait plasma, tapi saya ingin bertanya terkait dengan vaksin. Ini kan yang masuk ke Indonesia itu kan vaksin yang berbasis pada, kalau tidak salah, yang virus yang dimatikan atau berbasis pada mRNA ya Pak ya. Itu seperti apa Pak ininya, apa bedanya gitu. Kemudian yang keempat untuk Pak Rano dan Mas Saifur, umur dari bapak-bapak itu sekarang berapa ya Pak? Terus kemudian keluarga yang juga terkena COVID, misalnya dari Mas Saifur itu kan ada mertuanya, terus kemudian anaknya, kemudian istrinya. Itu seperti apa efek yang timbul dari COVID-19 itu? Terima kasih. Sudah cukup. Oke Mas Thohir. Bisa ditangkap, silahkan, bisa langsung ditangkapi. Oke. Terima kasih nih Mas Thohir. Mas Thohir. Nah, kekebalan itu makanya yang OTG itu kan sebenarnya kan seperti ini.
karena yang bersangkutan itu mempunyai suatu kekebalan yang bagus pada saat itu, makanya dia itu tidak menyebabkan sakit. Begitu. Jadi dia itu mempunyai suatu proteksi yang ya boleh dikatakan proteksi yang sangat luar biasa. Proteksi yang ya lebih dibandingkan dengan yang lain. Cuman itu tidak tahu kekebalan yang itu ya, itu kekebalan yang bagaimana itu rahasia yang di atas. Ya, jadi dia mempunyai suatu proteksi. Makanya dengan adanya virus COVID tadi ya, dia tidak akan menyebabkan gejala sakit ya. Karena dia tidak mempunyai suatu gejala sakit karena COVID tadi, otomatis dia akan membuat kekebalan COVID-nya itu minimal. Ya, jadi ini harus dibedakan antara kekebalan sebelumnya dengan kekebalan COVID-nya. Ya, dia kekebalan yang lain itu bagus, kekebalan yang lain. Ya, setelah kekebalan bagus, makanya virus COVID yang masuk dia tidak akan menyebabkan gejala. Itu. Nah, karena kekebalannya bagus, virus yang masuk itu tadi karena tidak ada gejala akan menyebabkan kekebalannya itu sangat minimal terhadap yang COVID tadi. Ya, seperti yang disampaikan Mas Ratno tadi, ya ini memang saya juga heran dalam tanda kutip seperti ini. Banyak pasien di tempat kami itu yang zaman dulu itu negatifnya itu lama-lama sekali. Tapi yang sekarang ini negatifnya cepat-cepat. Nah itu, ya kalau zaman dulu itu bisa sampai, ya itu seperti sampai hampir 2 bulan. Itu memang betul seperti itu. Yang awal-awal kita mendeteksi COVID mungkin di Banyumas Raya, ya itu memang pasti akan lama-lama ininya, apanya isolasinya di rumah sakit itu seperti itu. Kalau dia isolasi di rumah sakit, ya, seperti itu, ya. Nah, untuk yang tadi saya lupa, yang donor plasma itu apa ya tadi ya? Pertanyaannya ya Pak ya? Yang dosis Pak untuk yang dosis. Ya. Untuk dosis itu sebenarnya variatif ya. Kalau di tempat kami itu bisa hanya 1 kantong yang isi 200 itu sudah cukup. Ada yang memerlukan 2 kali 200 ya, tapi rata-rata itu yang dipakai itu pasti akan 2 kali 200 cc ya, itu seperti itu ya. Tapi ada yang cuma dikasih 1, mungkin kalau plasmanya Mas Rano diberikan kepada pasien karena imunoglobulin G-nya itu masih tinggi, mungkin cukup 1. Nah itu ya, jadi itu kan nanti kita evaluasi. Jadi pemberian 1 dievaluasi, kok masih ini pemberian 2. Pemberian ketiga jarang, ya. Tapi rata-rata hanya pemberian pertama atau pemberian yang kedua, itu penjelasan kami. Nah ini yang ketiga, memang betul ya. Tadi vaksin yang sekarang ini itu Sinovac itu dari RNA, ya istilahnya dari RNA itu kan dari virus yang dilemahkan, ya istilahnya itu kan seperti itu. Nah, dengan virus yang dilemahkan itu nanti jangan kaget kalau misalkan ya mungkin nilai nanti setelah pemberian yang kedua tambah 14 hari lagi, nanti mungkin orang yang divaksin dan dia mempunyai satu kekebalan yang baik, imunoglobulin G-nya itu pasti akan positif. Nah, tandanya kekebalan, dia mendapatkan kekebalan, itu pasti nanti akan kelihatan positif di imunoglobulin seseorang itu. Ya, makanya ini kan kita nanti saling mengingatkan, ya kadang rumah sakit
ada yang misalkan orang sakit ya, nah, nanti kalau misalkan ini di apa itu sudah pernah divaksin 2 kali, jadi nanti imunoglobulin G. Nah, ini aja sudah saya mendengar bahwa untuk training itu sendiri kan besok sudah tidak menggunakan rapid antibody ya. Kalau kita pakai rapid antibody pasti akan keluar imunoglobulin G ya. Antibody dipakai ya, rapid antigen. Sekarang rumah sakit itu kan pakai rapid antigen. Itu seperti itu kan. Terus. Oke, baik. Selanjutnya ke Mas Ratno tadi. Pertanyaannya seperti apa, Mas Tauhid? Oke, tadi nanya umur ya. Iya. Dan Umur saya 44, Mas. keluarga. Umur saya 44, kemudian alhamdulillah cuma saya yang terkena, keluarga saya, istri, 4 orang anak saya, sama ART semuanya negatif. Karena ketika saya tes PCR, hari Jumat itu keluar, Sabtunya semua keluarga saya langsung tes PCR juga kebetulan di Rumah Sakit Margono, dan alhamdulillah semuanya negatif. Seperti itu, jadi ya itu yang tadi saya sampaikan, yang penting kita tetap menjaga prokes, insya Allah sebenarnya itu juga akan melindungi keluarga kita dari tertularnya dari COVID-19 ini. Itu Mas Thohir. Oke. Kalau Mas Saiful seperti apa tadi? Masih bergabung? Masih. Silakan Mas Saiful. Masih Mas. Masih. Ya. Gimana Mas tadi Tadi pertanyaannya? pertanyaannya Mas Thohir apa ya tadi, agak lupa ke saya. Umur sama keluarga. Keluarga. Oh iya. Ini Mas Ya Saiful memang itu terkait dengan umurnya Mas Saiful sama ini kan Ya. yang terkena itu kan keluarganya Mas Saiful kan dari mulai istri, kemudian anak sampai ke mertua ya Mas. Nah itu istri. bagaimana reaksi Mertua dari ya. masing-masing gitu Mas. Jadi itu sih. Oh ya. Saya jelaskan juga. Memang kita itu bertiga di rumah itu memiliki gejala yang berbeda. Kalau istri saya itu hanya demam 2-3 hari itu, terus kemudian tidak bau, tetapi secara kesehatan masih bisa beraktivitas biasa gitu kan. Nah, itu cuma ya lemas gitu. Nah, kalau istilahnya agak lumayan istirahat gitu kan, nggak bisa aktivitas, tetapi nggak sesek. Yang memang yang paling parah itu saya seperti infus, dan seseknya itu memang nggak apa istilahnya ya buat nafas itu susah gitu kan. Itu memang yang paling parah itu. Ya. Oke Mas. Nah, setelah ketika kita mengalami gejala seperti ketika kita mengalami gejala itu, secara otomatis kita setelah keluarga kita isolasi mandiri. Memang istilahnya ya nggak aktivitas keluar rumah, paling keluar rumah di depan rumah berjemur, itu aja sih. Kalau makan itu memang kita banyak order Grab ditaruh di depan, kemudian ongkirnya kita tambahi. Kadang kan minta Grab untuk belikan obat ini, obat itu lah sekalian gitu. Paling hanya begitu sih. Oh ya, mungkin yang perlu disampaikan ini bagi masyarakat secara luas khususnya, itu memang kita ada sempat kendala itu kan. Terutama ketika pemantauan ya dari tenaga kesehatan atau bidang desa sendiri itu ya memang setiap tenaga kesehatan itu berbeda-beda, ada yang istilahnya rajin, ada yang sekedarnya gitu. Nah, salah satu yang kami rasakan itu ketika terkendala ketika pemantauan. Memang tidak banyak kita dipantau gitu kan. Tidak ada kurang banyak pemantauan. Terus kemudian ketika kayak kemarin ke Bumen itu kan sempat yang swab itu ribuan. Ketika kami menderita kena COVID itu, yang swab itu antri hampir ribuan. Kalau nggak salah kita swab tanggal 2 November itu, lagi tinggi-tingginya sebelum pilkada.
Nah, kemudian itu sempat tidak swab kedua, tidak boleh swab kedua karena antriannya banyak. Jadi kita hanya dinyatakan lulus setelah karantina. Namun dari pihak puskesmas itu ketika hasil swab dinyatakan positif, itu hanya pemantauan 1 kali aja itu kan, 1 kali terus udah nggak ada pemantauan, nggak ada dikirim obat. Nah sedangkan yang lain itu puskesmas yang lain mungkin ada itu kan, mungkin perlu ditekankan masyarakat itu. Nah kemudian terkendala lagi ketika kita kan yang sakit gitu kan, ketika kita mau mengurus surat istilahnya bebas karantina itu, justru kemarin sempat diombang-ambingkan kita harus ngurus ke desa, harus kita datang ke puskesmas. Ya padahal kan posisi kita nggak boleh keluar, tapi yang berperan aktif itu mungkin dari pihak puskesmas gitu kan. Nah mungkin itu selaku, walaupun saya jurnalis sendiri dekat dengan pejabat, tetapi ya saya merasa istilahnya kalau masih ada pelayanan seperti itu ya mungkin perlu bareng-bareng, ketika tenaga kesehatan perlu ditingkatkan kesadarannya bareng-bareng gitu. Maksudnya kasihan ketika warga yang lain mungkin selain saya bernasib sama kan sulit ngurus juga kan, akhirnya mereka ya ribet lah istilahnya begitu. Sedangkan surat bebas karantina itu sendiri kan digunakan untuk perusahaan pekerja kayak gitu. Mungkin hanya itu sih yang menjadi kendala. Baik, itu sifatnya masukan juga untuk pemerintah nanti. Saya kira diskusi kita hari ini sangat menarik sekali, Mas. Semakin hangat, banyak yang diulas. Tadi saya juga melihat langsung proses plasma darah donornya seperti apa begitu, jadi tahu lebih banyak. Ini Dr. Yuyung juga sangat luar biasa menjelaskannya. Sebenarnya ini menarik sekali, tapi saya yakin Dr. Yuyung juga hari ini tadi habis screening 37 orang dan saya kira agendanya juga padat. Sebelum ditutup ini sedikit saya ingin bertanya ini Pak ke Dr. Yuyung. Ini kan sekarang itu setiap orang pasti kalau mau naik bis, naik kereta, naik pesawat, melamar kerja kemanapun dia harus dites gitu, dites kesehatannya. Nah ketika semua orang nanti dites kesehatannya, ketika tadi muncul ada reaktif, ada positif, dia akan dikarantina. Ini mungkin ini pertanyaannya ke arah sosial. Apakah nanti juga ini orang yang punya catatan kesehatan atau penyakit kronis lain itu tadi? Karena semua orang dites, orang-orang ini nanti dia jadi terbatas ruang geraknya, baik dalam aktivitas, baik itu bekerja, berwisata, atau lain-lainnya. Apalagi sekarang kan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan perbatasan, ditutup, diperiksa. Nah ini seperti apa? Mungkin saya sedikit pandangan saja dari dokter nanti sebelum closing statement. Ya sebenarnya sih menurut kami itu sah-sah saja ya, cuman kadang itu kan ya jalan utama yang ditutup, jalan tikusnya itu kan banyak sekali. Nah itu kecuali pesawat mungkin dok ya. Nah itu ya memang kalau saya kok tetap screening itu tetap diperlukan ya, cuman nantinya kan diperlukan ya. Pertama misalkan kita mau naik kereta dalam sekarang kan kereta AC semua. Betul. Sampai prokes harus misalkan prokes harus dijaga ya. Itu kalau saya ada semacam screening tadi ya, karena COVID itu menular kayak gitu ya. Walaupun menular itu dalam tanda kutip, apakah semua orang ya itu menularnya gampang kali. Ini ya memang kita sendiri kan belum bisa menjawab. Seperti yang disampaikan, contohnya Mas Rano dengan Mas Saiful itu aja sudah berbeda. Mas Rano serumah nggak ada yang positif, serumah ada. Mas Saiful serumah positif semua. Nah, ini sudah contoh ya, tapi tetap untuk melindungi masyarakat yang lain tetap harus kita lakukan screening. Tapi screening itu bila kita mau misalkan naik bis, malah kalau saya yang diperlukan itu yang itu Mas.
ya naik pesawat, karena AC semua itu langsung partikelnya itu nyebar. Sekarang orang batuk sekali itu mengeluarkan partikel virus maupun bakteri itu jumlahnya itu sekitar 6 ribuan. Bersin 11.000. Kalau batuknya 2 kali, 6.000 kali 2. Bersinnya 2 kali, 11.000 kali 2. Nah, membayangkan sekali. Iya, banyak sekali. Kalau saya tetap nanti, cuman COVID ini kan kita belajar, semua itu belajar, seluruh dunia belajar, Mas. Nah, gitu. Cuman nanti itu kan dalam proses belajar ini, ya sekarang mungkin screening masih pakai rapid antigen. Dulu rapid antibody, sekarang antigen. Ya. Besok ini kan ada yang lebih praktis lagi, pakai genos. Iya, lebih murah, lebih cepat. Ini juga saya pernah di Raintek TV itu juga sedang dicoba lagi, pakai apa lagi. Ya itu Mas. Jadi kalau saya memang upaya pemerintah untuk melindungi rakyatnya semua ya, itu memang caranya kalau saya kok masih sah-sah saja lah ya. Kalau di jalan sebenarnya hanya mau lewat toh, nggak mampir di situ apa ya harus menunjukkan. Tapi kalau saya kok tetap yang di screening itu yang dalam satu kereta, satu bis, satu pesawat, itu kalau saya kok lebih cenderungan itu. Tapi tujuan pemerintah di jalan disekat pun juga menurut kami juga masih baik juga supaya tidak menular kepada, ya jelas misalkan nanti hampir warung di situ nggak menular. Kenyataannya tetap terjaring web antigen positif yang ada yang positif. Iya ada, Pak. Iya, ya. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih untuk narasumber yang sudah bergabung diskusi pada hari ini. Saya kira semoga diskusi yang kecil ini juga menjadi kekuatan bersama untuk sama-sama menghadapi pandemi yang tengah berlangsung. Saya kira ada tenaga medis, ada penyintas, dan kita semua. Ada kalau orang dulu bilang Indonesia sebenarnya tidak kekurangan energi. Indonesia kelebihan energi dalam segala bidang, termasuk SDM dan orang-orangnya. Tinggal kita harus memperkuat sinergi. Nah, melalui diskusi inilah semoga sinergi kita bisa semakin kuat begitu. Saya terima kasih sekali. Ini sebelum saya tutup karena waktu juga sudah lewat saya kira dari itunya. Monggo ada closing statement dari Pak Dr. Yuyung atau narasumber yang lain silahkan. Dari dokter dulu monggo closing statementnya. Ya kalau saya sih tetap prokes itu harus kita selalu kita jaga walaupun itu di rumah ya, karena kenyataannya sekarang ini klaster rumah itulah yang paling mendominasi. Ya, itu seperti itu. Ya. Tetap disiplin prokes. Oke. Dari Mas Ratno monggo. Oke, mungkin dari saya seperti yang Dr. Yung sampaikan ya, kita tetap untuk menjaga protokol kesehatan, prokes ya, dimanapun, baik itu yang sudah pernah COVID ataupun apalagi yang belum pernah. Kemudian kita juga dukung program pemerintah untuk vaksinasi tentunya. Sekecil apapun efikasinya itu sangat berpengaruh. Ya kan, jangan sampai karena efikasi 65% kemudian terjadi penolakan akan vaksin. Justru itu akan menambah pandemi ini semakin panjang. Jadi buat teman-teman semua, mari kita dukung deh. Program pemerintah ini bagus. Program pemerintah ini bagus. Tetap jaga protokol kesehatan, kemudian vaksinasi tetap dijalankan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya yang pertama adalah tenaga kesehatan seperti Dr. Yung ini. Yang pasti kita pengen pandemi ini segera berakhir, makanya kita harus dukung program pemerintah yang ada. Dan itu semua pastinya sudah terencana dan terukur sama pemerintah. Kalau masyarakat kita tidak mendukung program itu, percuma semuanya. Pandemi ini akan semakin panjang. Itu saja sih. Baik. Terima kasih. Mas Saifur silakan. Sedikit saja Mas Saifur. Masih on atau enggak ini? Oke, kalau enggak ada nggak apa-apa.
Terima kasih untuk diskusi hari ini. Saya kira sangat bermanfaat sekali. Tadi informasinya sangat luas. Kalau kita kaji lebih dalam, ya memang dunia kesehatan itu tidak ada ujungnya juga. Banyak lagi yang harus dipelajari. Tapi saya kira kita sudah menemukan frekuensi yang sama bahwa kekebalan komunitas harus bisa segera diciptakan, terbentuk, terus kemudian sama-sama bersinergi untuk menanggulangi COVID-19 yang sedang melanda negara kita hari ini. Terima kasih dari saya untuk kita semua. Jaga kesehatan selalu, Dok, dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore.